Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, apa kabar hari ini? Hari ini kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran bahasa Banjar. Menyambung pembelajaran kemarin, sastra dan seni budaya bahasa Banjar. Pembelajaran kemarin tentang pantun. Nah, hari ini sastra dan seninya kita belajar tentang paribahasa. Paribahasa artinya pribahasa. Paribahasa atau pribahasa yang akan kita pelajari hari ini ada 10. Yang pertama, ambung bakul. Kedua, angkin barajut. 3, asa ilap-ilap. 4, babaris landau. 5, lamah bulu. 6, waluh bajarang. 7, akal mamilanduk. 8, cagat mata. 9, lindung kucing duduk. 10, muha kaya panai. Nah, soleh-solehah, dengarkan penjelasan Ustazah tentang paribahasa yang 10 tadi ya. Ustazah jelaskan satu-satu paribahasanya. Kita bahas yang pertama. 1, ambung bakul. Ambung itu artinya diangkat ya ke anak-anak ya. Bakul itu adalah tempat beras. Jadi ini sebuah peribahasa. Ustazah jelaskan. Bakul nitu diulah matan batang bamban gasan wadah baras. Maambung bakul artinya maangkat bakul tinggi ke atas. Artinya maangkat atau memuji orang diambung hajapang. Ada nang sanang tapi ada jua nang kada sanang diambung. Nang tukang ambung pulang, ada nang katuju maambung orang, sakalinya ada nang diunting. Jadi ambung bakul ini paribahasa atau pribahasa bagi orang yang suka memuji orang lain tapi ada yang diinginkannya. Dia memuji baik-baik ke orang itu tapi ada yang diinginkannya. Misalnya nih, anak ustazah misalnya mau minta belikan mainan sama mama. Nah, jadi anak ustazah ini memuji-muji mama dulu. Mak, mama cantik deh gitu. Nah, ternyata ada maunya minta belikan mainan. Nah, itu namanya ambung bakul yang anak-anak ustazah sedang lakukan. Seperti itu contohnya ya. Pokoknya memuji orang tapi memujinya itu karena ada maunya, tidak tulus. Yang kedua, angkin barajut. Angkin atau kadut nitu wadah duit pacah. Umpamanya anak minta duit lawan kuitan, lalu ujar nang kuitan, kadada duit pacah di luaran. Nyata haja kadada duit di luar, inya duitnya di dalam kadut ngalih banar mangaluarakan. Artinya orang nang pamalar banar. Nah, angkin barajut ini adalah peribahasa untuk orang yang pamalar. Pamalar itu artinya pelit. Nah, pelit tidak mau memberi itu peribahasanya angkin barajut. Jadi kalau ada orang yang pelit, tidak suka memberi, itu disebut dengan angkin barajut. Yang ketiga, asa ilap-ilap. Artinya kada puas, inya kasadikitan. Umpamanya wayah badapat satumat banar. Orang nang lawas banget kada badapat lantaran tulak madam. Nah, asa ilap-ilap ini anak-anak artinya adalah dia itu tidak puas, rasa masih sedikit. Jadi misal nih ada yang pergi jauh misal, jadi pulang sebentar
tapi keluarganya ini masih mau bertemu dengan dia, cuma sebentar saja dia pergi lagi gitu ya. Itu asa ilap-ilap. Atau ada juga misalnya anak-anak ustazah nih makan kue misalnya. Kue itu enak sekali. Nah, kuenya itu sedikit saja. Anak-anak ustazah masih mau memakan kue itu. Jadi peribahasanya itu asa ilap-ilap, kesedikitan gitu ya, masih menginginkan itu orangnya. Jadi itu peribahasanya asa ilap-ilap. Yang keempat, babaris landau. Artinya keluarga nitu banyak beisi anak. Wayah naya sudah ada keluarga barancana atau wakabi, kada tadangar lagi orang nang menyambat babaris landau. Nah, arti dari babaris landau ini anak-anak adalah dalam satu keluarga itu anaknya banyak sekali. Nah, misalnya kakaknya yang besar ada di kelas 6, adiknya ada di kelas 5, di kelas 4, di kelas 3, kelas 2, kelas 1. Pokoknya anak dari keluarga itu banyak sekali. Nah, itu disebut dengan babaris landau ya. Jadi banyak anak. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada katanya tadi yang namanya KB, keluarga berencana. Jadi sudah jarang sekali yang anaknya banyak seperti itu ya. Tapi kalau ada itu diperbahasakan babaris landau. Selanjutnya yang kelima, lamah bulu. Lamah bulu artinya orang nang panggaringan, awaknya kada tapi bigas nang kaya orang lain. Nah, anak-anak, arti dari peribahasa lamah bulu ini adalah orang yang panggaringan katanya. Panggaringan itu artinya orangnya sering sakit. Jadi dia sensitif sekali. Nah, tidak seperti orang lain yang sehat-sehat. Kalau orang yang lamah bulu ini misalnya dia itu kena hujan rintik sedikit, dia sakit. Dia makan sedikit yang kurang baik di tubuhnya, dia sakit gitu. Nah, yang orang yang sering sakit, nah itu disebut dengan lamah bulu peribahasanya. Selanjutnya yang keenam, waluh bajarang. Artinya amun waluh bajarang haja mesti rasanya hambar kada nyaman. Paribahasa nang ini diucapakan oleh orang nang merasa kaciwa sebab kada berhasil. Nah, artinya waluh bajarang ini, kalau waluh itu artinya labu, bajarang itu artinya direbus. Nah, katanya di sini tadi kalau labu itu cuma direbus saja pasti rasanya itu hambar, tidak enak. Nah, artinya arti dari peribahasa ini biasanya diucapkan oleh orang atau seseorang yang merasa kecewa karena tidak berhasil ya. Misalnya dia tidak berhasil melakukan apa, dia sebelah wah waluh bajarang. Nah, seperti itu, cuma peribahasa saja ya. Misalnya dia mau melakukan sesuatu, sudah dilakukannya ternyata tidak berhasil, hasilnya tidak seperti yang dia inginkan, dia menyebutkan seperti ini, waluh bajarang. Nah, seperti itu peribahasanya ya. Selanjutnya yang ketujuh, akal mamilanduk. Nah, pilanduk ini artinya kancil. Sudah seperti pelajaran yang kemarin, pilanduk ini artinya kancil. Kalau menurut kisah, pilanduk itu satwa nang pintar banar, kawa manipu buhaya, harimau atau wawarik. Jadi diibaratakan orang nang pintar maakali orang lain, gasan kaparluan inya saurang atau gasan orang lain jua. Nah, akal mamilanduk ini, kalau pilanduk kancil itu kan terkenal dengan kepintarannya. Ada dia katanya di sini tadi bisa menipu buaya, harimau atau kera katanya tadi ya, monyet. Jadi diibaratkan
Peribahasa ini kalau orang menyebutnya akal mami landuk itu, orangnya itu pintar, tapi pintarnya itu digunakan untuk mengakali orang lain. Nah, jadi ini tidak baik ya anak-anak ya. Dia tuh mengakali orang lain supaya sesuai dengan keinginan dia. Nah, akal mami landuk itu artinya pintar, tapi pintarnya itu untuk mengakali orang lain. Selanjutnya yang ke-8, cagat mata. Melihat ke atas kada bakijip. Nitu menunjukkan orang nang rahatan berpikir benar. Mungkin parahatan mencari keputusan lantaran ada masalah nang dihadapi. Cagat mata bisa jua lantaran kada mau taguring, inya ada nang dipikirakan. Nah, katanya di sini tadi cagat mata itu artinya melihat ke atas, tidak mau dipejamkan matanya. Jadi itu biasanya orang yang berpikir, orang yang mau mengambil keputusan, bisa juga cagat mata ya. Jadi di sini cagat matanya diartikan orang yang tidak bisa tidur karena ada yang dipikirkan. Misalnya nih anak-anak ustazah besok mau ulangan misalnya. Jadi malamnya itu anak-anak ustazah gugup memikirkan, aduh gimana ya aku besok ulangan ya. Nah, ada yang dipikirkan. Jadi ya tidak mau tidur deh, jadinya itu diibaratkan peribahasanya cagat mata ya. Selanjutnya yang ke-9, lindung kucing duduk. Nah, kucing nang duduk lebih tinggi pada kucing nang barabah. Jadi amun nasi sapiring nang tingginya kalah kucing baduduk, berarti nasinya banyak banget. Artinya orang nang banyak makan mangaut nasi bajubung saling banyaknya. Di sini katanya kucing yang sedang duduk itu lebih tinggi daripada kucing yang sedang berbaring. Jadi kalau nasi nih, misalnya kita nih menaruh nasi di dalam piring, tapi nasi itu tingginya itu melebihi dari kucing yang sedang duduk tadi, berarti tinggi sekali kan? Nah, berarti nasinya itu sangat banyak. Artinya, arti dari peribahasa ini adalah lindung kucing duduk itu artinya ada orang yang sangat banyak makannya, mengambil nasi sangat banyak, penuh sampai penuh piringnya. Nah, disitulah disebut dengan lindung kucing duduk. Biasanya seperti ini contohnya. Anak ustazah misalnya banyak sekali makannya. Walaupun tidak sampai sih lindung kucing duduknya, tapi itu cuma diibaratkan peribahasa. Misalnya kamu mengambil nasi banyak sekali sampai piring kamu penuh. Jadi ustazah sebutlah, wah kamu itu lindung kucing duduk tuh nasinya. Wah, banyak sekali, artinya seperti itu ya. Artinya makannya itu sangat banyak. Jadi diibaratkan dengan lindung kucing duduk. Yang terakhir, yang ke-10, muha kaya panai. Paribahasa nang ini menunjukkan gasan muha nang pinarata, hidung mitak, sambil diulah bama mainan bubuhan kakanakan bacok-cok bimbi. Nah, muha kaya panai ini peribahasa ini tidak bagus juga ya. Ini mengejek orang, menunjukkan yang orangnya itu jelek lah ya, jelek, mukanya ya agak rata katanya di sini, hidungnya tidak mancung, hidungnya itu pesek. Nah, tapi biasanya ini ada di permainan cok-cok bimbi, bacok-cok bimbi yang di dalam pantunnya itu yang muha kaya panai katanya saging celi yuk, saging celi yuk. Nah, itu. Jadi walaupun di sini ada peribahasanya, tapi anak-anak ustazah jangan mengikuti ya, menyebut orang seperti ini kayak
Ini muha kayak panai. Nah, jangan ya. Ini cukup diketahui saja kalau ada orang yang menyebut seperti itu, berarti dia itu sedang mengejek jelek, artinya mukanya orang itu jelek ya. Kita tidak boleh mengejek seperti itu, tapi kita asal tahu saja pada artinya itu adalah mengejek orang itu jelek. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita tentang paribahasa. Ada 10 paribahasa yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.